Terlepas dari segala ketidakwajaran yang terjadi di Gunung Sumbing via Gajah Mungkur, menurut saya jalur ini tetap rekomendasi untuk kalian daki. Utamakan keselamatan, hati-hati. Aduh, bir deh mah. Mabok mah. Setelah kami selesai makan, kami sedikit berbincang terkait dengan rencana kami untuk melakukan summit attack di esok harinya. Dengan melihat jalur pendakian yang ada, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat pada jam 1 malam. Saya meminta Hendar untuk menyetel alarmnya menyala di pukul 1 dini hari. Dan pada jam 12 malam, saya terbangun dari tidur saya. Saya pikir alarm sudah berbunyi. Bunyinya kurang lebih seperti dung 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 dung. Saya pikir ini alarm yang disetel oleh Suhendar tadi malam. Saya mencoba mencari HP-nya dan ternyata saya lihat HP-nya ada di samping dia dan kondisinya HP-nya mati. Tapi setelah saya coba dengar baik-baik, ternyata ini bunyi seperti alat musik. Dan ternyata yang saya dengar adalah suara gamelan. Cukup lama lalu saya cek kembali, jam 12 lebih 15 menit. Dan saya mulai teringat bahwa pada malam itu saya belum melakukan sholat, sehingga langsung saya mengambil tayamum dan melakukan sholat maghrib, jam matahari isya, dan dikosor. Saat melakukan sholat bisa dibilang khusyuk atau tidak khusyuk, karena selama sholat pun bunyi gamelan itu masih terdengar cukup keras, seperti alarm yang tertindih oleh badan. Saya pikir mungkin ini alarm dari tenda yang ada di sebelah saya. Namun setelah saya selesai sholat, yang menariknya adalah suara gamelan itu mulai bergerak menjauh dan arahnya seperti menuruni gunung. Ini yang membuat saya heran, karena jika memang ini alarm seseorang,
Saya pikir jam 12 malam saat itu tidak mungkin orang menuruni bukit dengan membawa alarm yang saya pikir bunyinya, kalau orang Sunda bilang sompral ya, atau songong gitu mungkin. Ya seperti nantangin gitu. Akhirnya setelah sholat, saya langsung bangunkan Hendar. Saya bilang, "Dar, bangun Dar, bangun." Dengan setengah sadar, dia bertanya, "Ada apa Pak?" Dan saya tidak memberikan kalimat apa-apa, saya hanya bilang, "Ini Dar, kurang lebih seperti pasang telinga Dan, pasang telinga." Ya, awalnya Hendar masih bingung, ada apa ini? Yang terdengar hanya suara orang ngorok di sebelah tenda kita. Saya bilang, "Bukan, coba kamu pasang telinga aja." Nah, karena Hendar sudah bangun, saya memutuskan keluar untuk mengecek kondisi di luar seperti apa. Saya coba cek, saya coba videokan. Ya, suaranya masih sayup-sayup terdengar, walaupun kecil tapi masih sayup-sayup terdengar. Setelah itu saya masuk kembali ke tenda dan saya tanya kepada Hendar, "Di mana Dar?" Saya tidak bilang ada apa saat itu. Tapi setelah saya tanya Hendar, dia menjawab, "Iya Pak, ada gamelan." Ya, pada saat itu saya ada rasa sedikit bersyukur. Kenapa? Karena yang mendengar itu berarti bukan cuma saya. Yang saya khawatirkan yang mendengar itu hanya saya. Tapi ternyata Hendar pun mendengar itu. Lalu tiba-tiba Hendar berkata bahwa, "Pak, saya ini udah sering naik gunung. Buat saya ini terlalu hening. Dan saya juga baru ngeh. Karena di gunung itu biasanya ada suara angin, ada suara gesekan daun. Tapi saat itu seperti kita ada di dalam satu ruangan dan itu sangat hening." Nah, pada saat itu memang ketika saya sudah masuk tenda kembali, suara gamelan itu perlahan mulai menghilang. Kurang lebih sekitar jam 1 itu sudah menghilang suaranya. Tidak lama, sekitar setengah 2 malam, karena kami juga tidak bisa tidur setelah itu, mulai terdengar suara angin, dan kita bilang, "Nah, Dar, ini udah mulai wajar nih, udah ada suara angin, suara gesekan daun. Gimana? Kita mau summit attack nggak malam ini, pagi hari ini?" Nah, setelah itu kita persiapkan dulu diri kita, ya, persiapkan segala macamnya, kita ngopi dulu segala macam, dan akhirnya setengah 3 kami memutuskan untuk melakukan summit attack. Sekarang waktu jam setengah 3. Bismillah, kita mau coba summit attack. Semoga bisa kekejar dan selamat. Kondisi kurang lebih hari ini di bawah kabut. Selama perjalanan, langit cerah, ya, tidak ada kabut, ya hanya rasa sesak saja selama pendakian di malam hari, dan itu wajar ya karena tumbuhan saat itu berespirasi sehingga menghasilkan karbon dioksida, dan itu membuat nafas kami menjadi sangat berat. Beberapa langkah kami terhenti untuk beristirahat, beberapa langkah kami berhenti untuk beristirahat, hingga sampai akhirnya di Watu Talang. Di Watu Talang ini juga terdapat beberapa tenda. Kita tiba di mana sudah dijelaskan oleh para rangers bahwa daerah ini adalah daerah yang banyak larangan. Di sini kita tidak boleh buang air kecil, tidak boleh buang air besar, tidak boleh mengeluh, tidak boleh berkata dingin, tidak boleh berkata kasar, ya. Yaitu di daerah Kazusawa. Kazuzomblo. Kazuzomblo ini ditandai dengan adanya tali di kiri dan kanan. Ini padang rumput yang sangat luas. Ya, pada malam hari itu yang menariknya, action cam saya itu tiba-tiba mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Lalu saya menggunakan senter yang cukup terang ya, terang, dan baterainya itu masih baru saya beli. Yang menariknya di Kazuzomblo ini senter saya mati, dan itu nggak cuma sekali mati. Saya coba nyalakan lagi, berjalan tidak lama mati lagi, saya coba nyalakan lagi, mati lagi. Lalu saya pikir, oh mungkin ini habis baterai. Tapi baterai itu bisa dicek indikator baterainya, dan di indikator baterai masih terlihat strip 3, artinya ini masih full. Ya, tapi daripada nggak yakin, saya coba ganti dulu. Waktu itu saya coba ganti 2 baterai. Saat itu saya coba simpan baterai yang ada itu di saku kanan saya. Saya pasang 2 baterai, yang 2 lagi saya keluarkan, saya ganti, nyala lagi. Nggak lama berselang, mati lagi.
akhirnya kita putuskan, Dar, pakai lampu kamu deh, pakai lampu Hendar. Selama awal perjalanan di Kasuzawa sampai itu terjadi, kita masih ngobrol biasa. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk, Dar, istirahat dulu bentar, saya mau coba lagi. Saya coba ambil sisa 2 baterai yang ada untuk dipasangkan ke senter saya lagi. Saat saya cari, baterai pertama ketemu, saya pasang. Ketika saya cari lagi, waktu itu lumayan agak lama, mungkin semenit 2 menit, saya coba cari baterai yang keempat, itu nggak ketemu. Dan akhirnya ya udahlah, saya coba lagi 3 baterai dari 4 baterai, saya ganti 3. Harusnya sih ini bisa bertahan, karena yang 4 baterai sebelumnya pun ini baru beli sebenarnya. Akhirnya saya coba nyalakan lagi, nyala, dan baru beberapa langkah mati lagi. Sampai akhirnya Suhendar bilang waktu itu, Pak, udah mungkin terlalu terang, udah pakai yang saya aja. Nah akhirnya setelah itu kita menyusuri Kalijomblo itu, kita nggak ngomong sama sekali. Kita cuma fokus sama jalan aja dengan lampu tenda yang sangat redup waktu itu. Ya kita nggak bicara apa-apa sampai akhirnya kita keluar dari sana. Kita sampai di kandang Sekidang. Ya kalau nggak salah itu kandang Sekidang. Di situ tempat mendirikan camp juga. Di situ ada beberapa pendaki yang mendirikan tenda. Terus saya bilang, Dar, ayo kita minta air dulu lah. Kondisi air kita udah mulai tipis. Siapa tahu ada pendaki yang bangun terus bisa bagiin air. Nah, alhamdulillah di situ ada beberapa pendaki yang memang sudah bangun mau summit attack juga. Kondisi saat itu saya lihat jam sekitar 4:30 lah. Jadi saya pikir, wah ini udah waktunya subuh juga. Akhirnya Hendar ngobrol dengan rekan-rekan pendaki yang lain. Saya memutuskan untuk cari tempat untuk melakukan sholat subuh. Waktu itu saya ambil di sekitar belakang tenda. Saya pikir saya perlu tahu saya sujud di mana, takutnya nanti itu nabrak batu atau apa. Saya nyalain lagi itu senter, saya nyalain, saya simpan di samping. Kalaupun mati, ya udahlah, saya udah tahu alasnya ini aman. Selama sholat, senter itu nggak mati sama sekali. Bahkan sampai saat doa pun nggak mati sama sekali. Ayo duluan ya. Kasih ya, jalan. Setelah sholat subuh dan beramah tamah dengan para pendaki di kandang Kidang, kami kembali melanjutkan perjalanan kami. Tidak jauh dari kandang Kidang, ternyata terdapat sumber mata air. Airnya begitu jernih, dan bisa langsung kalian minum dari sumbernya. Dalam gelapnya malam, kami hanya terfokus pada kemana telapak kaki kami akan berpijak. Bila saja langkah ini tidak terhenti karena lelah, hampir saja kami abai akan pemandangan di belakang kami. Seakan tertawan oleh pemandangan ini, tubuhku tersungkur jatuh karena rasa takjubnya. Dan spontan, ku berkata, ayo kita nikmati dulu pemandangan ini untuk sejenak. Itu Sindoro, ada perahu. Selamat. Selamat Mas, selamat. Masya Allah. Nyanyi saya semangat. Kami pernah mendapatkan sebuah kutipan yang berkata bahwa panorama terbaik datang dari pendakian tersulit. Panorama Gunung Sindoro seakan menjadi pengobat kami dari rasa was-was akan kejadian semalam. Di belakang sana Gunung Sindoro, dan kita masih ada di Sumbing. Pedas tanjakannya, 60 derajat. Mendekati puncak gunung, jalur pendakian semakin sulit. Tapi bukan menyerah yang kami pikirkan. Tubuh kami sangat letih, tapi bukan istirahat yang kami inginkan. Langkah kaki kami sudah cukup jauh. Panorama indah pun telah cukup memukau kami. Tapi kami sadar bahwa rasa puas adalah satu-satunya tantangan kami saat ini. Kami tidak ingin cepat berpuas diri, karena itu yang akan menjadi penghalang kami untuk menuju tempat yang lebih baik.
Dan akhirnya kami tiba di 3.371 meter di atas permukaan laut. Puncak Raja Wali, Gunung Sumbing. Semesta memberikan konsep yang berbeda tentang pendidikan. Di sekolah, kita diberikan pelajaran, lalu kemudian kita mendapatkan ujian. Sebaliknya, semesta memberikan kita ujian, lalu kemudian kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Dalam hangatnya sinar mentari di pagi hari ini, rasa syukur hadir karena ujian ini telah kita lalui. Dengan perjuangan, dengan doa, dengan persistensi, rasa antusias, dan kerja sama tim. Pada jelajah kali ini, Gunung Sumbing telah mengajarkan kami bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal, tapi kita bisa mengontrol respon kita pada segala hal.